Ketika Herodes telah memenuhi negerinya dengan kuil-kuil dan membangun banyak kota-kota yang ia sebut Kaisarea dan melimpahkan keuntungan-keuntungannya kepada banyak negeri di luar kerajaannya, ia membantai Hyrcanus yang adalah kakek dari istrinya Mariamne dengan alasan yang dibuat-buat ketika Hyrcanus kembali dari Partia kepadanya, di mana ia menduganya memiliki rancangan melawannya. Kemudian Herodes memberikan Aristobulus yang adalah saudara dari Mariamne, posisi imam besar di usia 17 tahun. Herodes membunuhnya dengan segera setelah ia menganugerahkan kehormatan tersebut kepadanya, di mana anak tersebut dikirim ke Jericho di malam hari, dan di sana dicelupkan oleh orang-orang Galatia dalam suatu kolam hingga ia tenggelam, atas perintah Herodes. Untuk sejumlah alasan ini, Mariamne menghina Herodes, juga saudara perempuannya dan ibunya, dalam suatu keadaan yang paling mencaci. Segera, saudara perempuan Herodes memiliki kegeraman yang amat sangat kepadanya, dan memunculkan suatu fitnahan guna melawannya. Mereka menyalahkan Mariamne yang mengirimkan gambar dirinya ke dalam Mesir kepada Antoni, kepada seorang pria yang tergila-gila oleh karena wanita, dan di mana nafsunya yang begitu melampaui batas. Tuduhan ini turun seperti sebuah petir kepada Herodes dan menempatkannya ke dalam kekacauan, dan itu secara khusus dikarenakan cintanya kepada Mariamne yang menyebabkannya menjadi cemburu. Terdapat suatu cerita sebelumnya di mana ketika Herodes melakukan suatu perjalanan keluar dari negerinya, ia mempercayakan istrinya kepada Joseph yang adalah suami dari saudara perempuannya Salome. Herodes juga memberikannya suatu perintah tegas yang bersifat rahasia, di mana bila Antoni membunuhnya, maka Joseph harus membunuh Mariamne. Namun Joseph, tanpa adanya rancangan jahat, dan hanya di dalam upaya untuk menunjukkan cinta sang raja kepada istrinya, mengemukakan rahasia besar ini kepada Mariamne. Ketika Herodes kembali, Herodes menyatakan cintanya kepada Mariamne dengan banyak sumpah, dan meyakinkannya di mana ia tidak pernah dalam suatu perasaan cinta untuk wanita lain sebagaimana yang ia miliki untuk Mariamne. Namun Mariamne membalas, "Ya, engkau melakukannya dengan meyakinkan, menunjukkan cintamu kepadaku dengan perintah tegas yang engkau berikan kepada Joseph ketika engkau memerintahkannya untuk membunuhku." Di mana di luar dari ketidakmampuan Herodes mengelola rasa cemburu dan kemarahan, ia memerintahkan Mariamne dan Joseph untuk dibunuh dengan segera. Namun, secepat kemarahannya telah usai, ia menyesali akan apa yang ia telah lakukan. Dan secepat kemarahannya reda, kasih sayangnya kembali berkobar. Memang, hasratnya yang menyala-nyala untuk Mariamne begitu bergairah, di mana Herodes tidak dapat berpikir bahwa istrinya telah wafat. Dan di dalam kekacauannya, berbicara kepada Mariamne seolah-olah bila ia masih hidup. Sekarang, putra-putra Mariamne mewarisi kebencian yang telah dilahirkan ibu mereka. Dan ketika mempertimbangkan kejahatan Herodes yang luar biasa tertuju kepada ibu mereka mencurigainya sebagai seorang musuh bagi mereka. Dan ini pertama, ketika mereka menempuh pendidikan di Roma, namun terlebih lagi ketika mereka kembali ke Yudea. Tetapi Antipater yang adalah putra Doris, istri pertama dari Herodes, telah berlatih dengan semua kemampuan yang ia miliki, yang sesungguhnya luar biasa, untuk mengambil muka kepada ayahnya, dan dalam mencari akal akan banyaknya susunan fitnahan terhadap saudara-saudaranya. Terdapat juga badai yang lain di dalam keluarga sang raja. Ketika Peroras yang adalah saudara Herodes, menolak guna melaksanakan pernikahan kerajaan antara dirinya dengan putri tertua dari Herodes, dan pergi jauh dengan seorang pelayan wanitanya, dan menikahinya, dan Herodes sangat marah atas hal ini. Peroras juga menyalahkan Salome di mana ia telah membuat suatu perjanjian untuk menikah dengan Sileus, sang prokurator dari Obodas, Raja Arabia, yang terlibat pada perseteruan yang sengit dengan Herodes. Ketika Salome lolos dari semua tuduhan atas dirinya, dan sang raja juga memaafkan Peroras, selanjutnya keseluruhan badai di keluarga tersebut berpindah ke Alexander. Sekarang Antipater mendapatkan suatu persahabatan yang kuat dari keluarganya bersama-sama. Antipater sendiri yang telah mengatakan sejumlah cerita mengenai mereka dan menaruhnya kepada orang lain yang pantas,
guna mengangkat cerita lainnya untuk melawan Alexander dan Aristobulus. Jadi Herodes menghantarkan Alexander sejauh Roma dan mendakwanya dengan suatu upaya untuk meracuninya di hadapan Caesar. Alexander berbicara dengan keras untuk dakwaan tersebut dan dengan alasan yang sangat kuat membantah tuduhan-tuduhan yang ditaruh melawannya. Dan atas pernyataannya di akhir, di mana bila ayahnya keberatan terhadap mereka akan kejahatan ini, ada di dalam kekuasaan Herodes untuk menempatkan mereka pada kematian, dan ia membuat semua yang hadir menangis. Demikianlah, Caesar mendamaikan Herodes kepada Alexander dengan segera. Setelah ini, sang raja kembali dari Roma, dan sepertinya memaafkan putranya atas sejumlah tuduhan. Mereka diikuti oleh Antipater, yang adalah sumber dari semua tuduhan-tuduhan tersebut. Antipater tahu bagaimana untuk menahan lidahnya, dan menggunakan suatu transaksi kelicikan yang luar biasa, dan itu dengan menyembunyikan kebencian yang ia lahirkan terhadap mereka. Antipater merusak para kenalan Alexander dengan uang, atau mendapatkan dalam kebaikan mereka dengan bujukan maupun rayuan. Banyak juga di sana yang memprovokasi Alexander dan Aristobulus lebih lanjut, guna memata-matai apa yang mereka lakukan. Sekarang, semua hal yang dikatakan oleh Alexander dengan segera disampaikan kepada Antipater. Dan dari Antipater, hal ini disampaikan kepada Herodes dengan sejumlah tambahan. Dengan cara-cara ini, Herodes jadi terbakar. Dan sebanyak kasih sayang alaminya kepada Alexander berkurang setiap harinya, sedemikian banyaknya lah yang bertambah tertuju kepada Antipater. Sekarang Aristobulus telah membangkitkan suatu permusuhan antara dirinya sendiri dengan Salome, yang adalah mertua perempuannya, di mana Aristobulus tidak henti-hentinya menghina istrinya. Terdapat juga fitnahan lain yang membakar pikiran sang raja, untuk ia mendengar di mana putra-putranya secara terus-menerus membicarakan ibu mereka, dan di antara sejumlah ratapan mereka untuknya, mereka tidak lepas dari mengutuki ayah mereka. Dalam banyaknya di mana tempat tersebut penuh akan lanjutan ketidakadilan yang mengerikan, untuk setiap orang ditempa oleh fitnahan, semacam mereka ada di suatu negeri permusuhan atau kebencian terhadap yang lainnya. Segera Alexander dan Aristobulus melihat penyebab untuk kesedihan dalam beberapa waktu setelahnya, untuk mereka mengetahui di mana Salome dan paman mereka Peroras adalah musuh mereka, yang keduanya adalah pribadi yang hebat dan berat. Ketika Aristobulus mengabarkan kepada Salome guna mengurus keamanannya sendiri, dan mengatakan kepadanya di mana sang raja tengah bersiap guna menempatkannya pada kematian, atas perkiraan tuduhan yang ditaruh untuk melawannya, sebagaimana ketika Salome dahulu mencoba menikahkan dirinya sendiri kepada Sileus si orang Arab. Salome berlari kepada sang raja, dan memberitahukan kepadanya akan peringatan apa yang telah diberikan kepada Salome. Di mana atas hal itu, Herodes tidak dapat menahan lebih lama lagi. Ia memerintahkan kedua anak muda tersebut untuk diikat dan menjaga agar yang satu dipisahkan dari yang lain. Herodes juga mengirim Volumnius, sang jenderal dari pasukannya, sebagaimana juga Olympus bersama dengannya, kepada Caesar dengan segera, membawa informasi tertulis sepanjang perjalanan mereka. Sekarang, sesegera mereka telah berlayar ke Roma dan mengirimkan surat sang raja kepada Caesar, Caesar dengan kuat mempermasalahkan atas kasus anak muda tersebut. Jadi, Caesar menulis kembali kepada Herodes dan menetapkannya memiliki kekuasaan atas putra-putranya, namun menambahkan perkataan di mana Herodes akan melakukan dengan baik suatu pemeriksaan ke dalam persoalan ini dalam suatu pengadilan umum. Herodes memenuhi arahan ini dan telah mengambil untuk para penilainya dari keluarganya sendiri dan sang gubernur dari provinsi tersebut. Demikianlah, mereka telah dinyatakan bersalah di dalam pengadilan tersebut dengan minimnya bukti-bukti. Kemudian Herodes mengirim para putranya ke Sebaste dan memerintahkan mereka di sana untuk dicekik. Buat teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video ini.